Sindiro hamba puji Allah manubusa dipaias orohaku gak bisa ranganmu ingananmu rohanami tondimima kohi pakedot mulunami gabiula ulami. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kehidupan kita, bahwa kita hidup bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan dan untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang kami rasakan. Biarlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Alai nadiaunuain, sian asini rohani di batado, ubain na dapat. Jala dang na banggopo asini rohana na tuawi. Ay gumodang do nahulahos sian nasida saluhukna. Alai dada autahe, asini rohani di batana tuawido. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam sebuah pementasan atau drama ada yang disebut dengan pemeran utama, ada pemeran pembantu. Itulah yang kita lihat yang tampil di atas panggung. Semua terlihat hebat sehingga kita akan mengatakan kamu luar biasa. Terima kasih, kamu sangat hebat. Itu pasti akan kita katakan. Tapi ternyata ada yang disebut dengan pemain di balik layar. Mereka tidak terlihat, tapi sebenarnya mereka sangat berperan penting dalam sebuah penampilan itu. Mereka yang memberikan motivasi, mereka yang melatih, mereka yang mungkin memberikan dukungan suara ketika penampilan itu terlihat. Tapi sebenarnya sering kita mengabaikan mereka. Sering kita menganggap bahwa itu tidak ada. Tapi sebenarnya kedua karakter ini sangat penting dalam sebuah penampilan. Dari kedua karakter inilah saya ingin berbicara ataupun kita ingin diarahkan tentang pesan Paulus tentang dua karakter manusia. Ada manusia yang tampil dan dia yang semakin hebat dan dipuji orang. Apapun yang dia lakukan, kesuksesan yang dia raih, dia terkenal karena itu. Dan memang dia bekerja keras, dia melakukan banyak hal sehingga dia bisa menerima apa yang terjadi saat ini. Tetapi karakter yang kedua, inilah yang disampaikan oleh Paulus. Siapapun kita, sebanyak apapun kita berbuat baik, sebanyak apapun kita memberi, sebanyak apapun kita menolong, mari jangan berbicara tentang diri kita, tapi berbicaralah tentang Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita. Apapun yang kita lakukan di tahun 2021, kesuksesan apapun itu, mari kita katakan, itu semua karena Tuhan, bukan karena aku. Kesehatan, usia kita, kekuatan kita, berkat yang kita terima, mari tetap kita berkata, itu karena Tuhan, bukan karena aku. Paulus berkata, aku lebih banyak melakukan dari mereka. Memang Paulus sangat kita kenal sebagai pelayan yang luar biasa, tapi dia tetap berkata, itu karena Tuhan, bukan karena aku. Sehingga Paulus menolak
jika namanya dimuliakan, namanya diagungkan karena pelayanannya, karena dia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Bapak Ibu saudara terkasih, karakter-karakter seperti ini sebenarnya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sering berbuat untuk mencari nama, atau bahasa lainnya mencari muka, agar dia semakin dipuji, agar dia semakin dikenal. Apapun yang dia lakukannya, itu harus terekspos agar dia semakin dikenal baik. Semua perbuatan baiknya harus direkam, bahkan dimasukkan ke YouTube. Ada mungkin yang seperti itu, dan dia akan dikenal sebagai orang baik yang suka memberi. Tetapi bagi Paulus itu hanya sementara dan itu tidak ada gunanya. Tapi yang lebih mirisnya lagi juga, manusia juga senang mempermainkan nama tersebut. Contohnya, agar seseorang mau memberi, terkadang kita akan memuji dia, mengangkat-angkat namanya, maka dia akan mau menyumbang. Kamu luar biasa, kamu hebat, ayo dong sumbang. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, dia akan menyumbang. Ini sepertinya hal yang terpaksa dilakukan manusia karena ada orang-orang yang memang harus dipuji dulu baru mau menyumbang. Bapak Ibu saudara terkasih, ini adalah penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, melihat ataupun mengenal kepribadian Paulus, hidupnya yang sangat luar biasa. Di Alkitab ada dua tokoh yang hidupnya berakhir dalam pelayanan. Pertama Musa, kedua Paulus. Mungkin masih banyak tokoh yang lain, tapi saya melihat bahwa kedua tokoh ini sangat luar biasa. Hidupnya berakhir betul-betul habis di pelayanan. Paulus hidupnya di pelayanan perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir di Roma. Sangat luar biasa Paulus. Tetapi dia tetap berkata, itu bukan karena kekuatanku. Itu bukan karena aku mencari nama, bukan. Aku tidak pernah mencari agar aku dipuji orang. Itu bukan karena kekuatanku, bukan karena kesanggupanku, tetapi itu karena Tuhan. Tuhanlah yang menyertai aku. Tuhanlah yang memberikan kasih karunia. Aku yang mau bekerja untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita belajar seperti Paulus. Mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Seharusnya semua manusia mampu untuk melakukan hal baik, karena Tuhan yang memampukan. Terkadang manusia akan berkata, aku tidak sanggup, aku tidak bisa, aku tidak berbakat untuk melayani. Paulus juga tidak berbakat untuk melayani. Dia adalah seorang pemberontak sebelumnya. Dia adalah seorang Farisi yang sangat keras. Tetapi dia tidak berbicara tentang kemampuan. Dan seharusnya kita juga tidak berbicara tentang kemampuan. Aku tidak bisa melayani, aku tidak bisa memberitakan firman, aku tidak bisa mengajarkan anak-anakku hal-hal yang dikatakan firman Tuhan tadi. Tetapi Paulus mau mengajak kita berkata seperti ini. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita kemampuan. Sudah mengaruniakan berkat kepada kita kesehatan. Dan mari karunia itu kita gunakan sebaik mungkin. Seharusnya setiap orang mampu menjadi pelayan. Setiap orang mampu menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Karena Tuhan yang memampukan, bukan kekuatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, di tahun 2022 ini kita sudah memiliki perencanaan yang baik, perencanaan yang matang. Tetapi apapun yang kita rencanakan, mari semua tertuju untuk memuliakan Tuhan, bukan diri kita. Apapun yang kita tuju nantinya, yang mau kita capai, cita-cita kita, mari semua tertuju untuk memuliakan Tuhan. Karena jika kita mencari nama, percayalah itu hanya sementara. Betapa luar biasanya Nebukadnezar mencari nama yang sangat agung pada saat itu, tapi ternyata hilang. Orang tidak mengenal lagi. Paulus tidak pernah mencari nama, tapi malah dia yang dikenal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, hidup bukan tentang kekuatan manusia, tetapi kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan ini, mari hidup kita semakin tertuju untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
biarlah kami semakin memuliakan Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang semakin termulia atas apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.